Kita bicara tentang pengobatan, tentunya kita sebagai bangsa besar, kita coba tanya-tanya kepada teman-teman, apakah ada pengobatan asli Indonesia? Ada yang bisa jawab? Ada. Pengobatan musik Nusantara. Hurra! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Malam ini gue ditemenin sama Bang Hilman, narasumber kita. Kamera kan gitu ya. Dan juga anak-anak MPR ya, kita ngopi malam minggu ini. Ini malam minggu lagi ngopi ya. Kita mau berbicara tentang satu ilmu kesehatan. Sebelum Bang Hilman nih narasumbernya ngomong, gue cuma mau bilang aja nih, ilmu kesehatan itu ternyata kedokteran medis sekarang ini adalah ilmu kesehatan paling muda. Ya, ini sebagai prolog supaya kalian tahu dulu nih. Ilmu kesehatan yang gue tahu nih ya, nanti tanya Bang Hilman tuh. Ada ilmu kesehatan dari Chinese. Ya, itu paling tua kalau yang gue tahu, 4.200 tahun yang lalu. Terus ada pengobatan Arab Islam. Itu sekitar 1.000 tahunan yang lalu. Dan yang kalau medis di yang kita pakai sekarang, ini baru 300-400 tahun jam teori. Tapi mereka seolah-olah yang paling benar gitu, yang lain salah gitu. Oke? Kalau di Chinese kita dengar ada Shinsei. Kalau di Arab ada, Islam ada tabib. Nah, yang jadi masalah guys, apakah Indonesia nggak punya pengobatan tradisional? Pasti ada. Apa namanya? Nah, kita dengarkan penjelasan Bang Hilman ini. Langsung kamera ke Bang Hilman. Kita simak sama-sama. Ya, Bang Hilman silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penjelasan ini kemarin kita sama-sama belajar mengenal bangsa kita sendiri, tentunya dalam konteks tentang pengobatan yang diwariskan oleh bangsa kita sendiri, yaitu nenek moyang kita, bagaimana kita diwarisin sebuah ilmu metodologi tentang pengobatan. Kita bicara tentang pengobatan, tentunya kita sebagai bangsa besar, kita coba tanya-tanya kepada teman-teman, apakah ada pengobatan asli Indonesia? Ada yang bisa jawab? Ada. Apa tadi? Gua taunya ada mungkin ya, karena nggak mungkin juga dari dulu nggak ada pengobatan gitu. Ada, cuman gua nggak tahu apa gitu. Nah, Ya. jadi kita masuk ke dalam sejarah. Dulu ada peristiwa kerajaan dari Mataram sampai Perang Jayabaya dan segala macam, itu tentunya satu bentuk peristiwa di mana ada orang kecelakaan akibat perang. Terus ada korban kesakitan pada saat-saat perang, baik itu karena cuaca, baik itu karena alam, baik itu karena keadaan, kecapean dan segala macam. Bahkan ada peristiwa melahirkan pada saat perang. Kita coba berasumsi perang itu jaraknya jauh, perang itu pasti lama, perang itu banyak situasi iklim yang tidak bisa diperkirakan. Ya. Nah, terus kita masuk lagi dalam sejarah, ada satu kerajaan itu mempunyai seorang anak sakit yang tidak bisa sembuh-sembuh di dalam satu kerajaan tersebut. Pernah dengar cerita itu? Iya, ya, sayembara. Nah, karena paniknya seorang raja, maka seorang raja tentunya mencoba pada rakyatnya dengan cara sayembara tadi. Sesuai dengan ceritanya,
Setelah sayembara itu, maka siapapun berhak yang bisa ngobatin anaknya. Bahkan ada yang namanya hadiah di sayembara itu. Siapa yang ngobatin, kalau laki-laki bisa dijadikan suaminya, kalau perempuan jadi saudaranya. Tentunya kalau bicara tentang kerajaan dulu juga ada namanya hukuman. Kalau nggak bisa ngobatin tentunya ada hukuman. Nah, ini kan satu peristiwa yang harus dicontoh. Karena itu adalah peristiwa di mana bangsa kita pernah seperti hari ini terjadi, yaitu apa? COVID-19. Ya. Nah, kalau bicara COVID-19, negara lagi bingung, negara lagi panik, segala macam bentuknya tentunya ngelibatkan apa? Ngelibatkan warganya. Nah, dia harus tahu bahwa bangsa ini bangsa besar. Bangsa ini adalah bangsa yang religius. Karena ilham itu bukan dari akademi saja, ilham itu dari berbagai macam itu bisa didapat. Nah, karena itu tidak ada di sayembara, tidak ada pula, maka kita patut untuk menggalinya sendiri supaya kita sama-sama belajar tentang bangsa ini. Bahwa tadi ada yang bingung tentang pengobatan asli Nusantara, artinya leluhur kita sendiri aja kita bingung bagaimana kita mau ngomong jauh. Tadi Bang Aldo sudah sampaikan tentang prolog. Pertama adalah Cina itu punya Shinsei sebagai pelaku pengobatnya. Kedua, farmasinya apa yang disebut herbal. Recovery-nya dia ada Tai Chi dan segala macam. Nah, di Timur Tengah juga ada. Di Indonesia pelaku pengobatnya disebut apa? Dukun. Nah, terus obat-obatnya disebut apa? Farmasinya asli Nusantara disebut apa? Jamu. Nah, jadi terus kembali lagi kepada recovery-nya apa? Nanti kita bahas itu dengan lebih lanjut dengan sesi yang berbeda karena kita butuh waktu panjang. Pada intinya kita ambil pelajaran hari ini adalah mengenal bangsa sendiri, mengenal pengobatan bangsa sendiri, mengenal sejarah-sejarah kecil-kecil tadi. Kita rangkai untuk jadi bentuk bahwa kita bangsa besar tentunya ada pengobatan yang bisa teruji sekarang ini. Sepakat gue. Kapan itu bisa disembarakan, maka kita wajib untuk menyumbang, menyumbang kepada negara. Ini bukan saya, bukan Pak Aldo, bukan MPR, bukan kita semua. Ini adalah warisan bangsa ini sendiri. Maka layaknya tadi sejarah sayembara, tentunya kita berharap bahwa sayembara ini harus kita galakkan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, rakyat ini butuh kepastian sembuh atau tidak. Tentunya kita nggak boleh bermain-main di situ, harus diuji semua. Jangan bicara uji klinis. Kalau bicara uji klinis doang, apa yang terjadi? Obat-obatan banyak, udah sakit kepala obatnya ada berapa? Berapa merek di Indonesia? Banyak. Sudah banyak. Pertanyaannya adalah banyak obat. Kalau ada penyimpangan segala macam, kita bingung. Nah, benar atau tidak itu obat menyelesaikan masalah, kita juga tidak tahu. Nah, kalau disayembarakan sebelum masuk ke dalam tubuh kita, maka yang terbaiklah yang bisa masuk ke kita, ke badan kita. Karena badan kita itu dipertanggungjawabkan nanti. Ya, sama siapa dipertanggungjawabkan nanti? Sama Allah SWT. Artinya apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita harus tahu itu baik atau tidaknya. Ya, untuk sementara sekian dulu kisi-kisi tentang mengenal bangsa kita sendiri, kisi-kisi tentang pengobatan bangsa kita sendiri. Catatan pentingnya adalah kalau kita mau bicara tentang kesulitan, jangan gali di luar. Bangsa ini penuh dengan ilmu yang bisa kita pelajari. Nenek moyang kita tidak kurang, tidak lebih. Inilah nenek moyang kita gali sama-sama sebagai generasi muda. Dan jangan pernah menyerah apapun masalahnya.
karena ada sejarah sayembara. Tentunya semua desa, semua kota, semua anak-anak bangsa ini juga sama, ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dengan ada naungan tentunya. Ya cukup, sekian, terima kasih. Kita lanjut ke Babe Aldo, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Terus semangat, terus kita berbagi ilmu, berbagi manfaat. Selanjutnya saya serahkan Babe Aldo, semuanya sehat. Amin, amin. Nusantara, inilah bukti sejarah yang ditemukan. Di situ ada peperangan, ada luka-luka, ada yang sakit, ada tim medis nggak? Ada. Tapi sekarang itu dipropaganda dengan jelek, nama-namanya dibuat yang jelek. Apa namanya? Dukun. Padahal dukun nggak mesti syirik. Dukun nggak mesti syirik. Itu hanya propaganda kedokteran barat untuk menghancurkan kedokteran asli tradisional Indonesia. Kolonialisme ke tanah Nusantara adalah ekspedisi panjang bagi mereka untuk membuka tabir rempah-rempah untuk obat-obatan. Hal ini penting karena dapat membantu mereka untuk menjamin kesehatan dan ekonomi bangsanya. Mereka mengandalkan tenaga medis tradisional kita yang kini dianggap klinik dan tak teruji secara sains yang disebut dukun. Dukun dicap pakai menyan, pakai begini yang syirik. Tolol. Kalian, kalau kalian seusia saya 40 lebih ya, 42, kalian pasti masih ingat ada namanya dukun beranak. Ada. Itu dukun beranak nggak perlu USG sayang, dipegang doang perut. Dipegang doang. Oh ini miring. Bisa, dilurusin bisa. Kagak pakai USG. Sekarang miring dikit, sesar, duit lagi. Ayo burung, kalau udah istrinya hamil, bingung kan mau operasi? Bener nggak? Salah lu sendiri, percaya dokter. Dukun beranak. Sayangnya dukun beranak nggak dilindungi undang-undang aja. Menteri Kesehatan itu bukan Menteri Kesehatan sebenarnya, Menteri Kedokteran. Karena kalau dia Menteri Kesehatan, seharusnya dia memfasilitasi semua ilmu kesehatan, bukan hanya kedokteran. Baik sinse, baik tabib, baik dukun, mestinya itu semua untuk kesehatan. Tapi namanya kesehatan, isinya dokter semua kan. Kata dukun dipropaganda negatif oleh pemerintah kolonialisme. Kemudian dukun tak dilihat lagi dari segi keahliannya, tapi dari aspek mistisnya semata. Ini tercatat dalam sejarah propaganda dukun Nusantara. Kamus Inggris Melayu Bory pada 1701 mendeskripsikan dukun sebagai ahli pengobatan dan sains. Tetapi setelah pemerintahan kolonialisme masuk dalam Kamus Nederlands van Indie 1917, kata dukun dideskripsikan sebagai orang yang punya kekuatan magis, bukan ahli kesehatan. Kata dukun yang semakin negatif juga ditemukan dalam Kamus Jawa 1934 sampai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengasosiasikan dukun dengan hal-hal magis saja. Jadi, propaganda sejarah dukun di awal abad 19 itu maknanya sudah berbeda dengan dukun di awal abad 20 oleh pemerintah kolonialisme. Di Jakarta ada namanya Haji Naim. Dukun apa? Patah tulang, kagak perlu pen, kagak perlu apa, diurut nyambung tulang lu. Nyambung. Dikasih kencur, dikasih beras ini, nyambung. Tapi nggak dilindungi undang-undang. Tapi nggak difasilitasi oleh negara.
Rumah sakit tidak memperpanjang umur. Rumah sakit tidak menunda ajal. Gua mau mati sekarang, mau mati besok, bukan karena gua nggak di rumah sakit atau di mana. Karena memang sudah ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak percaya dokter be, kagak, lebih percaya dukun gue. Tapi bukan dukun syirik, bukan dukun pawang hujan ya. Bukan. Kalau pawang hujan itu dukun-dukunan. Gua nggak percaya WHO. Kuliah kedokteran berapa tahun? Berapa tahun? 6 tahun. Perlu pinter, perlu tajir. Pinter doang kagak cukup. Pinter doang kagak cukup. Kudu tajir. Udah pinter, tajir 6 tahun. Miliaran habis. Setiap tahun ribuan dokter lulus. Ribuan. Yang mati paling ratusan. Artinya populasi kedokteran bertambah orangnya. Makin banyak dokter, mestinya sesuai niat mereka, makin sehat manusia. Mestinya makin banyak dokter, harusnya manusia makin sehat. Itu logika akal sehat. Kecuali orang-orang yang bilang nggak ada akalnya, nah baru dah tuh. Tapi faktanya, makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Sekarang aneh-aneh, ada virus Hendra, lu tahu kagak? Beneran, virus Hendra ada. Itu the real virus. Ya, silakan Pak. Penyakit aneh-aneh, cacar monyet. Makin kita turutin vaksin, makin ada penyakitnya. Sekarang sudah ada Omikron Babe Aldo 4, Omikron Babe Aldo 5. Itu rupanya WHO nonton konten gue kali. Makanya virusnya dikasih inisial BA, Babe Aldo. Makin banyak dokter, kenapa makin banyak penyakit? Azan, baik. Habis ini kita lanjutkan, masih azan. Bangkitkan pengobatan musik Nusantara. Hurrah!